Shalom Alechem, salam sejahtera bagi kita semua yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Sahabat dan pendengar setiap program BSJD dimanapun berada, semoga kita dalam keadaan sehat dan bersukacita. Saya Pikaris Riki yang saat ini boleh dipercayakan untuk melayani di Resort GKI Karangan. Saudara, sahabat BSJD yang diberkati oleh Tuhan, mari kita awali hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Yeremia pasal 20 ayat 14 sampai 18. Dengan perikop, keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya. Demikian firman Tuhan. Terkutuklah hari ketika aku dilahirkan, biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Terkutuklah orang yang membawa kabar kepada bapakku dengan mengatakan, seorang anak laki-laki telah dilahirkan bagimu, yang membuat dia bersukacita dengan sangat. Terjadilah kepada hari itu seperti kepada kota-kota yang ditunggang balikan Tuhan tanpa belas kasihan. Didengarnyalah kiranya teriakan pada waktu pagi dan hiruk pikuk pada waktu tengah hari. Karena hari itu tidak membunuh aku selagi di kandungan, sehingga ibuku menjadi kuburanku dan ia mengandung untuk selamanya. Mengapa gerangan aku keluar dari kandungan, melihat kesusahan dan kedukaan, sehingga hari-hariku habis berlalu dalam malu. Allah bersabda, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, serta memeliharanya di dalam kehidupannya, pribadi lepas pribadi. Amin. Saudara, sahabat BSJD yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah kisah tentang Nabi Yeremia. Dan selama pelayanannya, Nabi Yeremia banyak menghadapi pergumulan. Baik pergumulan dari keluarga, dari imam, dan raja, serta nabi-nabi palsu. Dalam masa pelayanan dan hidupnya, Nabi Yeremia dikenal sebagai nabi yang meratap. Kemungkinan hatinya sangat peka untuk mengecap rasa pahit yang masuk dalam hidupnya. Sehingga Yeremia sangat bersedih ketika melihat Allah menghukum Israel atas ketidaktaatan mereka. Bayangkan, Yeremia menjadi saksi mata atas penghukuman Allah terhadap bangsa pilihannya. Kondisi Yeremia begitu sulit pada saat itu. Penderitaannya tidak berhenti sampai di situ. Ia juga dipenjara dengan cara dimasukkan ke dalam sebuah perigi yang berisi lumpur. Kenabian Yeremia ditentang dan ia begitu putus asa. Ia juga sempat berpikir tidak akan mengingat Tuhan lagi. Dia juga tidak akan mengingat panggilannya sebagai seorang nabi. Bahkan Yeremia juga sempat mengutuk kelahirannya di dunia. Saudara, sahabat BSJD yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Adakah di antara kita yang merasakan hal yang sama seperti Nabi Yeremia? Putus asa, pergumulan yang sulit untuk dihadapi. Jika iya, saudara tidak sendirian. Ada banyak orang yang pernah dan sedang berada dalam situasi yang sama. Keputusasaan menghampiri, pergumulan datang silih berganti. Mungkin kita berpikir dan mempertanyakan, mengapa aku dibiarkan hidup? Dan untuk apa aku terus hidup jika kegagalan terus kualami? Namun saudara, itulah manusia yang hidup penuh dengan keterbatasan pikir dan rasa yang tak mampu memahami kehendak Tuhan. Sebagai makhluk ciptaan, pada akhirnya Yeremia sadar bahwa ia tidak sanggup melarikan diri jika Tuhan yang sudah menciptakan dan mengutusnya. Dalam keluhannya ia berbicara kepada Tuhan dengan hati yang hancur di ambang keraguan. Saudara yang mengasihi Tuhan, di tengah beratnya pergumulan, tidak jarang kita memang mempertanyakan
apa tujuan hidup kita. Bahkan tidak jarang menyesali mengapa diri kita harus dilahirkan di dunia ini. Jika hidup kita silih berganti penuh dengan pergumulan. Namun sadarilah bahwa sejatinya kita adalah makhluk ciptaan yang senantiasa dijaga serta dipelihara hidupnya oleh Sang Pencipta. Barangkali hidup kita di dunia ini memang dimaksudkan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Sehingga walaupun kita tidak menyadari dampaknya, orang lain yang akan merasakannya. Dan itulah yang terjadi terhadap Nabi Yeremia. Pada akhirnya Yeremia memuji Tuhan karena menyadari hidupnya dipakai untuk alat perpanjangan tangan Tuhan. Mungkin itu yang terjadi pada hidup saudara dan saya saat ini. Kita tidak menyadari dampaknya, tetapi orang lain yang merasakannya. Itu sebabnya kita dipakai oleh Tuhan sebagai alat perpanjangan tangannya. Walaupun kita mungkin mengalami apa yang Nabi Yeremia alami. Tetapi percayalah, Tuhan tetap memelihara umat yang dikasihinya. Kiranya Allah yang kudus memampukan dan menguatkan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang kami puji dan sembah dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sungguh bersyukur dan bersukacita atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih juga atas sabda firman-Mu yang boleh menolong dan menguatkan kami, agar setiap kehidupan dan setiap pergumulan yang kami alami, kami yakin dan percaya ada tangan Tuhan yang terus menopang dan menjaga kami. Ya Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah iman dan percaya kami, agar kami boleh menjalani hari ini dengan semangat dan dengan sukacita. Dan ajarilah kami agar terus menjadi saluran berkat dalam dunia ini, sehingga nama-Mu dimuliakan. Serta ajarkanlah kami untuk selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun yang kami jalani dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.